Oke, sekarang kita bikin si ini dulu ya, si box-boxnya dulu, baru kita tata dulu di sini ya. Jadi kita bikin yang kecil ada dua dan yang gede ada dua. Oke, langsung aja ke codingan ya. Tadi kita di bawah sini ke index HTML. Jangan sampai salah ya. Nah, kita buat suatu div dengan kelas white small box, tapi kita kasih identitas kelasnya eh, total balance. Oke. Kemudian kita juga mau punya sebuah div white small box juga, white small box, tapi dengan dengan identitasnya sebagai target savings. Oke ya, ini udah. Terus yang gedenya div. Sebenarnya kalian bisa bikin kayak gini ya, large box, kemudian ini lagi, titik lagi. Misalnya yang tadi itu incomes ya, incomes progress. Oke, yang gede nih, jadi kotak yang gede yang ini ya, kotak gede yang ini sama ini. Ini kan incomes nih, spendings progress. Jadi div white large box titik spending progress. Nah, jadi yang kita mau bikin tuh spending progress pada bulan itu. Tapi kalau kita nanti klik di sini, ntar dia berubah lagi jadi yang lain. Nah, karena database-nya belum saya buat ya. Tunggu di video berikutnya. Jadi mohon bersabar. Oke, di dalam white small box ini ada apa aja? Pertama, kalau kita lihat dia ada yang kecil ya, dia ada circle, total balance sama ini. Nah, kalau itu gampang aja, div aja nih yang buat circle. Circle little silker ya, circle little. Usahakan pakai bahasa Inggris ya. Karena soal kita bekerja di dunia yang dokumentasinya pakai bahasa Inggris. Oke, kemudian kita tag P. Di dalamnya ada total balance. Nah, yang ini gampang aja pakai H1. Kalian taruh aja berapa? 2 juta misalnya total duit si ininya ya. Jangan H1 deh. Misalnya H2 lah ya. H2 aja. Oke, ini tinggal kalian copy kembali ke sini ya kan. Nah, ini tinggal kalian ganti jadi target saving ya. Masa pakai S. Oke, kalau kalian lihat, nah dia udah di sini ya. Oke, kita desain dulu dua ini, baru nanti kita desain dua yang berikutnya, karena ini harus pakai jQuery. Oke, langsung aja guys. Di sini kalian boleh kasih ini box gitu ya, box. Tutup juga dengan box. Oke, pertama yang white small box. Oke. White small box itu punya position absolute dengan background white, padding 20 pixel. Kalian skip aja videonya ya, saya mau cepat. Oke, kurang lebih desainnya seperti ini ya, CSS-nya. Kalau kalian lihat seperti ini. Dia numpuk ya, karena saya bikin Pak width padding ini semuanya sama semua, karena posisinya juga absolut, jadi bakal sama ya. Tapi kalian bisa bikin dia berbeda kalau kalian buat si total balance. Itu kan identitasnya ya, margin saya 100 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Yang tadi itu 20 pixel ya. Oke, kalian ini copy aja.
Di sini ada target saving. Kita mau ini ya 200. Jadi ini kita atur posisinya dengan margin ya. Nah, udah begini ya, tapi kan kurang ke bawah ya. Jadi ini mungkin 300 dan ini 100, ini 200 kali. Oh, kejauhan. Ini mungkin 150 dan ini 250. Ini agak beda dikit ya. Agak agak ke bawah sedikit ya. Nah, bolehlah begini ya. Kalau kalian merasa kurang bagus, kalian bisa atur sendiri ya. Oke, mungkin di bagian sini kalian bisa buat total balance untuk P-nya si ini. Kalian bisa mungkin tapi saya mau di sini aja deh, di white small box aja karena saya mau font familinya sama semua, yaitu tapi kalau sama semua Montserrat medium ya. Coba. Ya oke lah. Ya oke lah beginilah ya. Soalnya kalau ini saya kurang suka sih. Dia terlalu tebal. Ini kan aman ya. Dengan color 70. Nah, kan agak lebih ini ya. Ini agak tebal banget jadi kurang kurang enak dipandang mata. Nah, terus si total balance spec-nya ini kalian tulis saja text align itu center. Dia ada di tengah ya. Bisa juga sih kalian tambahkan si H2-nya juga ya. Kayak gini. Nah, jadi udah di tengah dua-duanya. Ini kalian tinggal copy aja ke bawah. Terus ini kalian ganti jadi target savings. Kalau kalian save, yang di bawah juga pindah. Oh, yang di bawah jangan 2 juta deh, 10 juta dong. Kan kita mau targetnya gede, masa targetnya sama, udah tercapai aja. Oke, yang kurang sih ini ya, si circle ini. Circle mah gampang aja. Di bawah itu kalian kan tadi namanya apa? Kelasnya. Kelasnya namanya Circle Little ya. Circle Little itu caranya gini ya. Jadi itu kan dia kayak elemen kotak ya kan. Positionnya kalian taruh dulu absolute. Kemudian kalian tambahkan widthnya 40 pixel aja, kecil-kecil aja. Kecil-kecil imut ya. Oke, terus kalian tambahkan border radius 50. Jadi, kalau misalnya seperti ini, atas bawah kiri kanan semuanya itu bordernya 50 gitu. Kemudian kita kasih background karena ini dalam itu warnanya 4E. Oke, warnanya 4E F275. Save aja. Coba kita lihat dulu. Wah, ini kegedean nih. Jangan 40 deh, 20 coba. Kita mau yang kecil-kecil imut aja kok. Oh, kekecilan malahan. 30 aja. Oke, nah kita tambahin dia margin top aja. Kita minus aja. Coba kita lihat tuh, dia geser ke atas. Nah, gitu dong. Ya, paling kurang lebih gini dulu ya yang ini. Tapi ini opacity-nya kayak kurang ya. Kalian bisa tambahin juga opacity ya. Opacity 10 lah. 10% maksud saya, Pak. Wah, ngilang. 50%. Ya, bolehlah, ya kan. Biar ada sedikit identitas itunya. Sama ini P sama H-nya itu kayaknya bisa kita rubah sih sebenarnya. Di dalam white smile box ini kan ada tag P ya. Jadi kita bikin margin bottom 10 pixel aja biar dia turun ke bawah. Nah, gini. Tapi apa nggak ke bawah ya? 10 pixel atau 5 pixel ya. Nah, gini aja dah ya. Oke. Sekarang kita buat kotak yang gede. Oke, kotak yang gede itu white large box.
Kalian bisa copy aja. Ini semua kalian copy. Karena yang kita ganti itu cuma width sama ininya. Coba kita besarin ya jadi 400 lah. Tingginya 200. Kalau kita lihat kurang ya. Udah ngelihat contekan yang udah dibuat ini 300 ternyata. Yang ini 200. Nah, udah segini ya. Kemudian kalian geser aja dulu. Progress. Misalnya margin dia 100. Ini ya 400 0 pixel 400 pixel. Mau kalian lihat, nah itu dari sini. Kita kan maunya dia agak ke kiri, terus dia agak ke bawah ya. Kalau disamain sama yang atas sih ini berapa? 150. Gesernya 300 aja. Yo, gimana? Oke, cukup lah ya. Terus si ini kita copy aja untuk si spending. Spending pakai S gak ya? Spending pakai S. Pakai S 700. Kelebihan 680. Oke, udah jadi ya. Nah, di sini baru kalian buat dari jQuery. Nah, untuk buat ini circle progress bar ini kalian bisa cari dulu. Sebenarnya sih kalian gampang aja ya cari circle progress bar jQuery gitu kan. Di sini banyak sih di Google ya. Kalian tinggal misalnya ini kalian lihat gitu kan. Nah, ini kayak gini-gini. Mungkin kalau kalian demo banyak itunya ya. Kalian bisa cari sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau saya kan udah ada ya. Nah, sebelum itu kalian juga harus download library-nya jQuery. Download ya, misalnya atau enggak CDN. Ada yang namanya CDN. Jadi itu kita tinggal kopas aja dia untuk pakai library-nya dia. Jadi tinggal kopas scriptnya dia gitu. Nah, ini masih lama banget ya. Nah, ini kalian maunya pilih yang mana nih? Terserah kalian aja. Oke. Kalau kalian download, kalau nggak salah ini bakal jadi file jQuery ya. Nggak apa-apa sih, kalian tinggal masukin aja, tambahin. Kemudian di scriptnya itu kalian src-nya ke file yang kalian buat itu. Tapi kalau saya udah saya copy ya. Nah, kalau saya udah saya copy jadi kayak gini. Nah, jadi ngambil dari ini 3,6. Jadi saya pakai yang ini nih 3,60 ini dari ini. Kalian boleh pakai ini kok, nggak apa-apa. Kalian tambahin dulu itu. Kemudian di bagian ini, di bagian white large box incomes ini, kalian buat sebuah div yang isinya ini close aja nggak apa-apa. 3 kotak ini. Jadi div lagi dalamnya. Jadi misalnya circle 1 lah ya, atau circle 3 gitu kan. 3 circle maksudnya. Yang isinya ada itu, kotak-kotak itu. Nah, di dalamnya saya mau ada div yang namanya round. Oke, nah di dalam round ini itu ada data value. Data value itu ini ya 60% ya, tapi isinya 0,6. Kemudian data thickness itu ketebalannya 80. Maaf, ketebalannya 6 sama data size 80. Nanti kita coba aja ya biar kalian agak lebih paham gitu ya. Kemudian di sini ada strong yang bakal nampung si 60% ini. Gitu. Jadi semuanya ditampung di sini. Jadi dari sini bakal ke sini gitu. Pakai jQuery ya. Kemudian di sini kita buat span isinya salary ya. Contoh aja karena di sini dia salary. Oh ya, satu lagi ini div-nya di dalam ini semua ya. Di dalam round itu ya, di dalam round. Jadi strong sama span-nya itu di dalam round. Oke, kemudian kita bisa kopas aja 3 kali. 2 kali lah maksudnya.
Ini misalnya kita ganti 0,1 lah ya. 0,1 ini 0,3. Karena kita mau dia 100% kan. Terus ini misalnya dia dapat duit dari investasi, yang ini bisnis. Oke. Nah, setelah ini kita baru akan tambahkan sebuah uh, library yang namanya jQuery. Kalian bisa gali jQuery library download progress bar. Coba yang ini, bukan yang ini. Oke, kita cari dulu ya plugin jQuery-nya. Saya agak lupa di mana saya dapatnya. Progress bar circle CDN. Ini. Nah, kalian bisa copy aja ini ya. Ini atas bawah sama aja sih. Nanti seperti ini ya. Progress.js pakainya yang bawah aja, Progress.js. Oke, kemudian di bawahnya itu kita tambahin juga script yang ada function namanya circle yang ngeparsing data L dalamnya parameter ya, ngasih parameter L. Nah, fungsinya saya kopas aja yang karena saya udah buat. Nah, jadi kayak gini ya. Ini warnanya gitu. Jadi ketika si L ini ada reload gitu, dia ngisi fill color, kemudian on animation progress, kemudian ketika on animation progress dijalankan lagi function yang ini, ya kan. Kemudian this untuk mencari strong. Nah, kemudian kita isi yang ini, step value-nya. Gitu, baru ditambahkan persen. Oke. Kurang lebih sih seperti itu karena saya juga nyontek ya dari si pembuatnya. Tapi kalau kalian lihat harusnya udah ada. Nah, seperti ini ya. Oke, udah ada ya seperti ini ya. Yang pertama kalian harus buat tuh si ininya jadi flex ya. Ke kanan begini. Kalian bisa langsung aja ke codingannya. Kalian tambahkan si circle 3 ini jadi display ya flex, kemudian kalau flex tadi kayak udah dia udah kegeser ya. Nah, terus yang kalian ganti yang harus ini lagi si strong sama si salarinya ini spannya harus ada di tengah sini, jangan ada di bawah gitu karena akan ngeganggu ya. Oke, coba kita circle-nya kita tambahin background white. Kemudian width-nya fit to content, height-nya fit content juga dengan margin 10 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 2 pixel, 20 pixel. Sorry. Agak ke dalam ya, tapi ini kurang ke tengah ya. Mungkin flexnya bisa dihilangin dulu aja. Oke, maaf guys. Oke deh, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, kita kasih flex. Oke, maaf guys, nggak apa-apa, ini diadain lagi aja flexnya karena kalau di sini saya bikinnya itu dia di dalam sebuah flex lagi gitu. Jadi ini bagian ini ada circle-nya juga. Jadi kelihatan gitu jaraknya dia. Sebenarnya kita bisa atur sendiri ya di roundnya nanti. Misalnya marginnya dia 10 pixel aja. Oke, nah kan dia udah agak sedikit pas, tapi left-nya kita kasih 10 aja. Mungkin kita nggak usah kasih left-nya 0 aja. Jadi di sini hanya margin top aja ya. Oke.
Nah, kemudian kita buat si strongnya ini ada di tengah sini. Caranya gimana? Ini roundnya masih belum saya ini ya. Jadi si round strong, karena di dalam round itu ada tag strong. Dengan margin coba kita kasih dia minus 100 pixel, 0 pixel, 0 pixel, dan dia tambah 20 pixel. Ini kita tambahin dulu ya. Oke, dia nggak naik ke atas ya. Coba kita kasih positionnya absolute. Oke, dia udah di atas. Kita turunin lagi 70 coba. Oke, kita turunin lagi 60. Kita turunin lagi 50. Oke, coba kita kasih font size-nya kegedean dikit ya. Misalnya 20. Oke ya. Ini kita naikin lagi 60. Oh, enggak, 55 berarti. Oke, seperti ini ya. Sip. Nah, terus si P-nya, round P-nya itu posisinya juga sama ya, absolute juga. Tapi coba kita lihat dia kemana. Oke, kita berikan margin left aja biar dia ke kanan. Coba kita kasih 30 pixel. Oke, kita kasih lagi 40, 50. Apa dia udah mentok ya? 100 coba. Margin left-nya dia mentok di sini. Karena round-nya cuma sampai sini doang. Tapi sebenarnya sih ini kalau kita kasih margin right minus 10 pixel nggak berubah juga ya. Oke, coba kita kasih padding 10 pixel coba. Oke, padding left mungkin. Coba kita kasih 20, 30. Tidak ada perubahan ya. Oke. Maaf banget guys, ini bukan P ya, ini harusnya span. Makanya tadi kita nge-P dia nggak bakal geser ke kanan. Coba kita tambahin 10 pixel, dia geser nggak? Oh, itu kan dia baru kegeser. Jadi coba kita turunin lagi semuanya ya. Coba ini 0, 0 dulu. 0-nya di mana? Oke, 0-nya di situ. Coba kita tambahin 10. Ini kita kurangin jadi 100. Oh, kelebihan 80. Kelebihan lagi 70. 60. Oke, kita tambahin jadi 30. Enggak, 25. Oke, kayak gini ya. Terus si salary investasi bisnisnya kita bisa atur aja di margin 10 pixel, 0 pixel. Coba kita kasih 100 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Ini 20 pixel aja ke kanan. Kejauhan ya. Coba bikin 100. Oke, kurang 80. Oke, kurang lagi 70. 60. Oh, 65. Oke, coba kita buat dia text line-nya bisa nggak dia center ya. Oke, coba kita save. Soalnya si investasi ini masih di sini. Agak berbeda sendiri dia. Oke, coba si investasi itu kita kasih spannya ID sebuah round 2 lah ya. Terus kita tambahkan sini round 2. Maaf kalau misalnya mau ngambil ID di CSS tuh kayak gini ya, pakai hashtag. Margin left-nya tadi kan itu 65 ya, kita tambahin lagi dia minusnya, kita kurangin lagi jadi 60 supaya dia agak geser ke kanan. Coba
kita kasih important. Ini pixel. Why 70. Oke, udah bener belum guys ya? 80. Oh, 75. Nah, jadi pakai important itu kan dia udah declare ya di atas ya. Jadi yang mau dipakai yang mana nih? 65 apa 75, karena dikasih important berarti dia yang pakai itu. Oke, kayak gini ya, kurang lebih ya. Kemudian di bawah itu, di bawah white lightbox itu kita kasih H1 kali ya. Incomes. Oke, boleh H1, H2 aja deh. Kegedean, Bos. H2 kali ya. Oh, kok gini sih? Oke, H2 ya. Terus kita styling dulu H2-nya. White large box H2. Margin topnya aja 100 pixel bawah. Wow, kejauhan. 80 berarti. 70 lah. Nawar lah 60 lah. Oke. Ya kurang lebih kayak begini ya. Terus kita buat di sebelahnya ya, kalian tinggal copy aja. Sep. Jebret. Jebus. Nah, sudah jadi, kalian tinggal kasih aja ini misalnya top up Mobile Legend ya. Cukup gak ya? Takutnya nggak cukup sih. Coba kita nggak cukup ya. Oke. Misalnya ini untuk education. Oke, terus kedua misalnya untuk transport, dan yang ketiga untuk mall. Nah, jalan di mall lah. Nah, ini step ini kalian bisa edit ya. Maksudnya ini kan mungkin bakal ada yang punya, ini sih sebenarnya hanya kategori aja ya yang bakal dibuat gitu. Jadi source-nya lu dari mana, terus spendings-nya ini bakal saya buat kategori ya. Supaya nanti kesini tuh udah ngepas. Jadi untuk sekarang sih nggak apa-apa kayak gini dulu. Nah, terus di sini kita kasih spending ya. Oke. Mungkin ya kita berubah dikit ya. Education misalnya 0,8. Terus misalnya ini 0,1 dan ini 0,1. Ya, kita anak kuliahan, jadi transport sama mallnya 10% aja. Oke, kemudian kita akan buat ini ya.